Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Matematika Lovers. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi bangun ruang sisi datar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nur Saidah akan menjelaskan unsur-unsur bangun ruang datar. Saya Irma Samratul Puadah akan menjelaskan tentang bangun ruang, kubus, dan prisma. Dan saya, Dinda Dwi Kania, akan menjelaskan balok dan limas. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan sisi-sisi yang membatasinya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu bangun ruang sisi datar. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Kita juga akan membahas mengenai definisi, unsur-unsur bangun ruang, sifat-sifat, jarik-jarik pembentuk, dan rumus-rumus yang ada dalam bangun ruang sisi datar. Selamat menyimak kawan! Unsur-unsur bangun ruang. Secara umum, bangun ruang memiliki beberapa unsur utama, yaitu 1. Bidang. Bidang merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Contohnya bidang ABCD. Kedua, rusuk. Rusuk merupakan suatu perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Contohnya rusuk AB. Ketiga, titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan 3 buah rusuk. Contohnya titik A, titik B, titik C, dan lain-lain. Keempat, diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan diagonal yang terletak dalam bidang pembentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang. Contohnya garis AC. Kelima, diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Contohnya garis BH. Yang keenam, bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Contohnya bidang BCEH. Berikut merupakan jumlah unsur-unsur pada bangun ruang sisi datar. Nah, misalnya nih, bangun ruang sisi datar kubus. Bangun ruang sisi datar kubus memiliki jumlah sisi 6. Terus, memiliki jumlah rusuk 12, memiliki jumlah titik sudut 8, dan lain-lain. Selain kubus, ada juga jumlah unsur-unsur pada balok, prisma segi 3, prisma segi 5. Ada juga nih prisma segi N. Prisma segi N memiliki jumlah sisi N plus 2. Itu artinya misalnya prisma segi 7. Berarti memiliki jumlah sisi 7 ditambah 2 yaitu 9. Dan lain-lain. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun ruang di mana pada masing-masing sisinya tersusun dari bangun datar. Nah, jika bangun lengkung itu artinya masuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung yang akan dibahas pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Nah, definisi dari kubus itu sendiri, kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tingginya sama dengan sisi alas. Selanjutnya masuk ke bagian-bagian kubus. Kubus sendiri memiliki 6 buah sisi kongruen yang terdiri atas segi 4 ABCD sebagai bidang alas kubus, EFGH sebagai bidang atas kubus, ABEF, CDGH, ADEH, dan BCFG sebagai sisi tegak kubus. Nah, untuk rusuk sendiri, sama panjang ada sebanyak 12 buah, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE,
AE, BF, CG, dan DH. Untuk titik sudut memiliki 8 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan terakhir titik H. Selanjutnya ada diagonal bidang yang sama panjang sebanyak 12 buah. AC, BD, EG, FH, AF, DE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF. Untuk diagonal ruang yang sama panjang, kubus memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Nah, selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal yang kongruen berjumlah 6 buah, yaitu ABGH, EFCD, BCHE, FGDA, BFHG, dan AECG. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat kubus. Untuk sifat kubus yang pertama, yaitu seluruh sisi kubus berbentuk persegi dengan mempunyai luas yang sama. Yang kedua, seluruh rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Ketiga, masing-masing diagonal bidang pada kubus mempunyai panjang yang sama. Perhatikan luas garis BG dan CF. Pada gambar tersebut, kedua garis tersebut adalah diagonal bidang kubus ABCD dan DEFGH yang mempunyai ukuran yang sama panjang. Yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada kubus memiliki panjang yang sama. Dari kubus ABCD EFGH, pada gambar tersebut ada 2 diagonal ruang, yaitu BH dan DF, di mana keduanya berukuran sama panjang. Yang kelima, masing-masing bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang. Perhatikan bidang diagonal ACGE pada gambar tersebut. Dalam kubus juga terdapat jaring-jaring kubus. Jika kubus dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Terdapat 11 macam jaring-jaring kubus di mana susunannya berbeda satu sama lain. Masing-masing terdiri atas 6 buah persegi kongruen yang saling berkaitan. Yuk simak gambar tersebut. Berikut ini merupakan rumus-rumus yang terdapat pada kubus. Yang pertama, panjang seluruh rusuk kubus sama dengan 12S. Panjang diagonal bidang sama dengan S akar 2. Panjang diagonal ruang sama dengan S akar 3. Luas bidang diagonal sama dengan S pangkat 2 akar 2. Luas sepermukaan kubus sama dengan 6S kuadrat. Volume kubus sama dengan S pangkat 3, dengan S merupakan rusuk kubus. Masuk ke bangun ruang kedua, yaitu balok. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi. Dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Pada masing-masing dari bangun ruang sisi datar yang satu ini sama seperti yang ada pada kubus. Suatu balok terdiri atas sisi, sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, serta yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bagian-bagian balok, yang pertama ada sisi, berbentuk persegi dan juga persegi panjang.
ada sebanyak 6 buah yang terdiri atas ABCD sebagai bidang alas kubus, EFGH sebagai bidang atas kubus, ABEF, CDGH, ADEH, dan BCFG sebagai sisi tegak kubus. Yang kedua ada rusuk, sebanyak 12 buah. Panjang atau P, yakni rusuk terpanjang dari alas balok serta rusuk lainnya yang sejajar, yaitu AB, DC, EF, dan HG. Ada lebar atau L, adalah rusuk terpendek dari alas balok dan juga rusuk lainnya yang sejajar, yaitu BC, AD, FG, dan EH. Ada juga tinggi atau T, adalah rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok, yaitu AE, BF, CG, dan GH. Dan yang ketiga ada titik sudut berjumlah 8 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Bagian-bagian balok. Yang pertama ada diagonal bidang sebanyak 12 buah, yakni AC, BD, EG, FH, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF. Yang kedua ada diagonal ruang sebanyak 4 buah, yakni AG, BH, CE, dan DF. Yang ketiga ada bidang diagonal berjumlah 6 buah, yakni ABGH, EFCD, BCHE, FGDA, BFHG, dan AEGC. Sifat-sifat balok. 1. Sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. 2. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Misalnya, AB sama dengan CD, sama dengan EF, sama dengan GH. Dan AE sama dengan BF, sama dengan CG, sama dengan DH. 3. Pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BCFE dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. 4. Masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. 5. Masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Jaring-jaring balok. Sama halnya dengan kubus, jaring-jaring pada bangun balok juga didapatkan dengan cara membuka balok tersebut sehingga akan terlihat semua permukaan balok. Coba kalian perhatikan baik-baik pada jalur pembuatan jaring-jaring balok di atas. Jaring-jaring balok lebih banyak apabila dibandingkan dengan jaring-jaring pada kubus. Hal tersebut disebabkan selain persegi sisi-sisi pada balok juga terdiri atas persegi panjang, sehingga hasil dari jaring-jaringnya menjadi lebih variatif. Berikut adalah beberapa contoh dari jaring-jaring balok. Berikut merupakan rumus-rumus yang terdapat pada balok. Dengan P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Panjang seluruh rusuk balok adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T, atau 4 dalam kurung P ditambah L ditambah T. Yang kedua ada panjang diagonal ruang, yakni akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian ada luas permukaan balok, yaitu 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Yang keempat ada volume balok, yaitu P kali L kali T. Yang kelima ada panjang diagonal bidang depan, yaitu akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan bidang samping yaitu akar L kuadrat ditambah akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan bidang alas yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen, serta sejajar berbentuk segi N. Prisma diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Jika dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak merupakan prisma di mana rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lain sebagainya. Prisma yang alas dan juga tutupnya berbentuk persegi disebut sebagai balok dan kubus. Sementara untuk prisma yang memiliki alas tutupnya berbentuk lingkaran disebut sebagai tabung. Untuk bagian-bagian prisma sendiri, yaitu ada bidang alas, bidang atas, bidang diagonal, sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Nah, tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas serta bidang atas. Selanjutnya ada sifat-sifat prisma. Sifat yang pertama yaitu bentuk alas dan atap kongruen atau sama dan sebangun. Kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Yang kelima, memuat hubungan antara jumlah titik sudut T, sisi atau S, dan juga rusuk atau R pada prisma, yaitu S ditambah T sama dengan R ditambah 2. Berikut adalah beberapa contoh dari jaring-jaring prisma, antara lain prisma segitiga, prisma segi 5, dan juga prisma segi 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus-rumus yang terdapat pada prisma. Yang pertama ada luas permukaan prisma, dan yang kedua ada volume prisma, dengan keterangan bahwa LA adalah luas alas, dan KA adalah keliling alas. Bisa kalian lihat di sana rumus luas permukaan dan juga volume prisma. Masuk ke bangun ruang terakhir, yaitu limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi berbentuk alasnya, antara lain limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut, sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut dengan piramida. Bagian-bagian dari limas yaitu ada bidang alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, titik sudut, dan tinggi. Sifat-sifat limas. 1. Memiliki alas berbentuk segi N. 2. Terdapat N tambah 1 titik sudut, yang terdiri dari N sudut alas dan 1 titik sudut berada di puncak. 3. Mempunyai 2 N buah rusuk. 4. Memiliki N tambah 1 sisi, yaitu satu sisi berupa alas dan
N sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga. Jaring-jaring limas. Berikut adalah beberapa contoh dari jaring limas, antara lain limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6. Berikut merupakan rumus-rumus yang terdapat pada limas, dengan LA adalah luas alas, sedangkan LST adalah luas sisi tegak, dan T adalah tinggi. Yang pertama ada luas permukaan limas, yaitu LA ditambah LST. Yang kedua volume limas, yaitu ada 1/3 kali LA dikali T.